Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Tetap semangat belajar jarak jauh online bersama Kampus Universitas Siber Asia. Okay, finally we are in the last learning session now. Akhirnya kita berada di akhir sesi pembelajaran sekarang. Ya, and starting next week, mulai minggu depan, we are going to have a final exam semester. Ada ujian akhir semester atau UAS ya. The exam will be about learning session 9 to 15. Jadi ujiannya sendiri tentang sesi pembelajaran 9 sampai 15. So please practice and open again the materials you have learned. And also for this week, you are going to have a live conference. Don't forget to join. Jadi di minggu ini kita akan ada live conference Zoom. Kalian jangan lupa bergabung ya untuk membahas tentang apa sih soal-soal untuk ujian akhir semester minggu depan. You have 2 weeks to finish or complete or submit the final exam semester. Kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan, menyelesaikan, mengumpulkan, lalu submit selama 2 minggu ujian akhir semesternya ya. Oke, pergunakan waktunya dengan baik, jangan sampai terlewat. Bicara dengan dosennya apabila terlambat mengirimkan, bagaimana semestinya ya. Oke, alright, next. Let's start learning session 15. I thought you were my friend and learning about part of speech. Jadi di sini kita akan membahas tentang pidato, belajar tentang pidato. Okay. Next, learning objective. After you learn about this session, you able to understand about concept vocabulary of speech, able to understand about types of speech. Kamu dapat memahami tentang konsep kosakata pidato dan juga dapat memahami jenis-jenis pidato. If you can see here, there is a link YouTube that you can click the video. And the video will show about a girl who speech in front of the audience. Jadi ada seorang gadis pidato di depan penonton, and of course on the stage, dan pastinya di atas panggung. Dia membawakan pidato tentang I thought you were my friends. And the girl's name is Delphine Mata Brown. You can click the link of YouTube and watch it. Okay. Okay, after watching the video of speech from Delphine, this is the definition of speech. What is a speech? A text designed to persuade a listener to agree with the speaker's point of view. Jadi di sini kita mendesain atau membuat teks untuk membujuk pendengar agar setuju dengan sudut pandang pembicara. Pembicaranya siapa? Yang ada di depan, yang sedang berpidato. And then they are written in the first person. Mereka ditulis sebagai orang pertama.
Lalu mereka di sini adalah si akan pidato. Then they begin with an anecdote or story. Mereka mulai dengan anekdot cerita yang singkat, yang menarik gitu ya. Anekdot yang lucu-lucu yang ceritanya. They use a variety of persuasive language technique. Mereka menggunakan berbagai teknik bahasa. Persuasif itu adalah ajakan seorang sedang pidato mengajak seperti politik kali ya. Nah, di sini kita ada bermacam-macam tentang atau bukan bermacam jenis dari part of speech. Types part of speech. Ada nouns, adverb, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection. In here, di sini, there are 8 part of speech. Ada 8 nih part of speech-nya. Nouns, adverb, pronoun, adjective, verbs, preposition, conjunction, and interjection. What is the meaning of them? Arti-arti dari mereka itu semua. Noun. Nouns is a name of a person, place, thing, or idea. Jadi nouns ini adalah kata benda. Kata bendanya itu orang, tempat, sesuatu ide atau sebuah ide. Misalnya, contohnya, name of person, Daniel. Name of place, London. Table, things or idea, hope. That is the example from noun. Adverb. Adverb is modifies a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, in bracket, often, where, when. And the example is slowly, very, always, well, do. Ya. Jadi adverb ini kombinasi dari kata kerja, kata sifat, berapa dari dan ini bisa dikatakan menggunakan how often, where, when, ya. Pronoun. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase. Avoid repetition. Jadi di sini pronoun kata ganti digunakan untuk tempat ya, benda, phrase, avoid repetition yang diulang-ulang. Jadi ada example, I, you, it, we, us, the, those. Ya, itu contoh dari pronoun. Adjective. Adjective describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun. Jadi adjective bisa mendefinisikan, menjelaskan tentang modifikasi dari informasi tentang kata benda atau kata ganti. Ada contohnya cold, happy, young, true, fun. Ya, adjektif contohnya adalah cold, happy, young, true, fun. Itu adalah adjektif atau bisa dibilang kata sifat. Verb shows an action or a state of being. Jadi verb itu kata kerja yang menunjukkan aksi nih, aksinya. Misalkan contohnya go, speak, eat, live, are, is. Itu dari contoh kata kerja verb. Preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word. Preposition menunjukkan tentang hubungan dari kata benda, kata ganti menjadi kata-kata yang lain.
Misalkan contohnya at, on, in, from, with, about. We learn this before ya. Kita sudah mempelajari ini sebelumnya ya. Di sesi pembelajaran sebelumnya. Conjunction. Conjunction joins two words, idea, phrases together and shows how they are connected. Jadi conjunction itu yang bisa menghubungkan atau menyambungkan suatu kata. And, or, but, because, yet, so. Itu adalah contohnya. Interjection. Interjection, a word or phrase that expresses a strong emotion. It is a short exclamation. Jadi interjection ini adalah yang menunjukkan tentang emosi yang kuat. Dan itu biasanya diikuti dengan tanda baca. Tanda baca seru, tanda seru ya. Itu interjection. Example, ouch, hey, oh, watch out. Diakhiri dengan tanda seru. Now, types of speech. Jenis-jenis dari pidato. Ada informatif, persuasif, special occasion. Informative. When writing an informative speech, you should focus on presenting facts or telling a story in a concise and engaging manner. Jadi, saat menulis pidato informatif, kamu harus fokus untuk menyajikan fakta dari sebuah cerita dengan cara yang singkat, ringkas, dan menarik pastinya ya. Itu informatif. Bikin fokus untuk sajikan fakta nih. You are going to tell about a story, but you need to make short. Ya, in fact, dengan pernyataan itu informatif. Persuasive. When writing a persuasive speech, your job is to use facts and opinions to convince your audience to come around to your way of thinking. Kalau persuasif, saat menulis pidato ini, kamu akan menggunakan fakta dan opini untuk meyakinkan audiens gimana sih bisa mengikuti cara berpikirnya kamu nih, gitu. Jadi audiensnya dibikin ikut ke dalam pikiran kalian. Misalnya kalian membahas tentang kalau sekarang Imlek ya, ikan koi adalah ikan pembawa keberuntungan, gitu kan ya. Kamu mengajak audiensnya, setuju nggak, gitu kan? Saya rasa harus setuju, misalkan itu seperti persuasive speech. Special occasion are meant to entertain or pay tribute to a person, place, or institution. These are the speeches we hear at weddings, funeral, parties, and etc. Jadi dalam special occasion di sini adalah kita bisa kayak untuk memberikan suatu kehormatan ya, atau memberi hiburan, penghormatan kepada seseorang. Oh, misalnya pada seseorang, tempat, atau institusi, lembaga ya. Dan ini biasanya pidatonya kita suka dengar atau biasa mendengarnya di suatu pesta pernikahan, pemakaman, dan pesta-pesta lainnya. Special occasion. Jadi khusus acaranya. Next one. Nah, these are the sample of speech. Ini adalah beberapa contoh dari teks pidato. Yang sebelah kiri ini adalah informatif, yang tengah persuasif, yang kanan occasion speech. Ya, you can see the example in here. Kalau informatif tadi apa? Sesuai kenyataan, fakta. Kalau persuasif seperti
audiensnya harus kamu yakinkan kepada audiens. Harus bikin keyakinan. Kalau occasion, lebih ke occasion, acara-acara. Ya. Next one, the structure of a good speech. Struktur bagaimana kalian buat pidato yang first one, you're going to write about introduction. Kalian akan menulis tentang pendahuluan atau pembukaannya, perkenalannya. The opening of the speech. Ya, the opening of speech-nya kayak apa? Hi, good morning, my name is bla 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 bla. Ya, and the thesis statement of the speech. Pembahasannya apa? And then introduction-nya di sini juga you need to take attention, grabber in the speech. Grabber apa sih? Grab, baik, bukan. Grabber di sini menarik, mengajak pidato kita apa maunya kita atau tujuan dari pidato kita. After introduction, there is a body line. Body line in here, you are going to write 3 to 4 main points about the main idea of the speech. Jadi setelah ada introduction, di body line-nya kamu harus buat 3-4 poin tentang ide dari pidato kamu apa. Lalu dalam 4 poin itu ada sub-point within the main point that makes your speech more detail. Jadi udah 1, 2, 3, 4. Di satu itu ada sub lagi. Gitu. And then visual aid to keep the speech interesting. Kamu bawa dengan gambar. Misalkan di belakang kamu ada screen, you share your screen. Make it your speech interesting. And then conclusion. The brief summary of the main point. Singkat, padat. Ringkasannya pidato kamu apa? Poin aja, poin-poinnya. And then the conclusion you arrive at. Sampai nggak goalnya pidato kamu? And then call to action. Call to action apa sih? Call to action it means after your speech, after you're doing speech, you are going to like interaction with the audience. Berinteraksi dengan audience. So this name call to action. Jadi dinamakan call to action. Misalkan setelah selesai pidato, kamu mengajak penonton untuk tanya jawab. Ya, seperti itu. Next one, conclusion. The final part of your speech gives you an opportunity to state your main ideas again, briefly. Jadi di sini bagian terakhir Anda ketika kalian selesai pidato, Anda berkesempatan menyatakan gagasan utamanya, tapi singkat. Kamu setelah pidato, what is the main point? Make it briefly. Okay. Next one. This is a good time to tell your audience exactly what you want them to do or believe about your subject. Di sini kalian bisa memberi penjelasan kepada penonton atau audience kalau yang kalian inginkan atau subjek inti dari pidato kalian apa. Mereka percaya nggak dengan pidato kamu, penjelasannya kamu ini, materi kamu ini. Then do this by summarizing your main points, stating the purpose of the speech, telling a story to summarize your speech, using a quotation that expresses the point, or telling the audience exactly what they should do. Jadi di sini lakukan dengan ringkas summary-nya atau ringkasan dari pidato kalian, poin utamanya. And then menyatakan kembali tujuan pidatonya. Tujuannya apa?
maunya apa. And then menceritakan sebuah cerita untuk meringkas pidato. Menggunakan kutipan yang tepat untuk mengungkapkan poin. Mengungkapkan poin di sini, mengungkapkan tentang pidato kamu. Lalu memberitahukan kepada penonton dengan tepat apa yang harus mereka lakukan setelah pidato kamu. And this is your last chance to impress the audience. Plan your conclusion so that you can finish forcefully. Jadi di sini adalah kesempatan terakhir Anda, terakhir kamu untuk mengesankan penonton, ya, bikin menarik penonton. Lalu rencanakan kesimpulan Anda sehingga Anda tuh dapat menyelesaikan dengan baik atau paksa, dengan paksa, forcefully, and finish forcefully. Menyelesaikannya dengan paksa. Waduh, dipaksa-paksa. Ya, oke. So, you got the point? Kamu dapatkan poinnya? Bagaimana dalam melakukan pidato? Ya. Oke. Now, let's practice for your extra score. Silakan kalau kalian mau mendapatkan nilai tambahan lagi. Kumpulin aja nilai-nilai tugas-tugas tambahan atau yang diminta untuk extra score, ya. This is the extra scores you can do. Recording of your speech. Duration 5 minutes enough. Rekam pidato kamu. Misalkan kamu di dalam kamar, di dalam kelas, atau di suatu ruangan yang nyaman untuk kamu, lalu kamu recording. You can use any speech do you like. Kamu bisa menggunakan pidato apa aja, terserah ya. Ingat, ada informatif, afirmatif, sama occasion speech. Ya. Afirmatif itu yang sesuai kenyataan. Informatif itu yang mengajak. Dan occasion, perayaan. Lalu, send your recording to email. Kirim rekaman videonya ke email. Ya, jangan panjang-panjang. 5 menit atau 5 menit kurang atau 3 menit, it's fine. Okay. Right? Yeah, good luck. Bye-bye. See you again, everyone. Thank you for being good students. I know you are headed for greater heights. Best of luck as you move to the next class. Thank you. I'll see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.